Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat salikin, setelah kita sholat isya dilanjutkan dengan sholat taraweh, semoga sholat kita indah. Sholat indah itu bukan sholat sendiri, tapi diindahkan. Waju'ilat qurratu aini fis sholah. Sholatku dijadikan indah, permata hati, lezat dan nikmat. Sama seperti cinta. Cinta itu dijatuhkan cinta. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah yang menjadikan cinta. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Yang menjadikan cinta itu Allah. Di sini tersirat menjadikan cinta Ramadan, cinta sholat, cinta Al-Quran, cinta kepada amal-amal yang mengantarkan cinta kepada Allah. Amalalladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, jadikan hati kami cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Kalau sudah jatuh cinta, dibuat benci, wa qarraha ilaikumul kufra. Dibuat benci kepada kekafiran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, kedurhakaan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan lurus. Orang kalau dibuat cinta kepada istrinya, suaminya, maka dibalik. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain istrinya, suaminya, atau kekasihnya. Ya. Begitu pula ketika hati kita itu hanya Allah. Ya, hati kita hanya Allah, maka selain Allah sirna. Sebaliknya ketika hati kita hanya selain Allah, otomatis Allahnya itu sirna. Hadisnya tadi Mas Udin, andai kata rahasia bulan Ramadan itu dibuka, maka orang akan menghayal bagaimana kalau 1 bulan penuh itu Ramadan terus. Lau alimal ibadu ma fi Ramadan, andai kata hamba itu tahu apa yang ada di dalam Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadhanu sanata kulluha, maka akan menghayal untuk minta Ramadan 1 tahun. Coba kita evaluasi, mau Ramadan 2 bulan? Masih mikir 3 bulan? Ini kalau para pedagang merasa diuntungkan apa dirugikan? Ya lihat orangnya. Kalau pedagangnya sudah terbiasa malam, gak seberapa dirugikan. Kalau jualannya itu biasanya siang, berarti dirugikan. Jadi dirugikan dan diuntungkan yang bicara adalah imannya, nilai kesadarannya. Kita minta kepada Allah dikasih alimah, ya begitu ya. Kita minta kepada Allah dikasih tahu ada apa fi Ramadan. Ada apa fi Ramadan? Tunjukkan muslimin, ada lagi. Di Ramadan itu ada nuzulul Quran. Ada Lailatul Qadar. Ada kemuliaan Ramadan muslimin. Ada Allah, ada malaikat, tanpa terkecuali adalah malaikat Jibril.
Itu diantaranya kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan. Satu, keistimewaan ibadah puasa. Yang semua amal ibadah puasa itu diganjar sampai 700 kali lipat. Khusus puasa, wa ana ajzi, saya yang mengganjar. Saumuli, puasa itu untukku. 2, sholat raweh yang tidak boleh dikerjakan selain bulan Ramadan. 3, nuzulul Quran. 4, malam Lailatul Qadar. 5, malaikat Jibril dan para malaikat turun bahkan memenuhi bumi. Ini juga lau alima. Gak enak kalau sudah lau alima itu. Kalau kamu tahu. Dikasih tahu kadang tidak tahu dan tidak ingin tahu. Susah memang. Ya Allah. Tahu itu juga termasuk hidayah. Ya. Cinta itu juga termasuk hidayah. Khusyuk itu juga termasuk hidayah. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu, pasti enggak kayak gitu. Sama seperti faidza qudiyatis sholatu. Maaf, idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' in kuntum ta'lamun. Apabila dipanggil sholat Jum'ah, maka tinggalkan perniagaan dan kesibukan jika kamu tahu. Bagi orang yang tidak tahu, panggilan azan Jum'ah atau panggilan azan itu kan mengganggu. Terutama ketika warungnya lagi rame. Iki ganggu ini. Itu tandanya ingkuntum ta'lamun, karena tidak tahu. Ya Allah, karena kesadarannya adalah kasat mata. Ini kesadarannya ini rohani, ini kesadarannya rohani. Puasa itu yang dipuasakan ruhnya. Sholat tarawih ini biasanya banyak sholat ruh apa sholat olahraga fisik. Nuzulul Quran yang turun itu ruh Quran. Malam Lailatul Qadar itu ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Nabi Jibril nama lain juga ruh. Serba rohani ini. Serba rohani. Makanya bagi orang yang tidak serba rohani, lau alimah. Susah. Dikasih tahu, belum ngalami sendiri itu kan susah. Gimana Bu Tuti? Seseorang itu kalau belum pernah sakit COVID, itu banyak yang percaya apa tidak percaya itu. Iya itu. Gimana Mas Wandi? Orang itu kalau sudah ngalami sendiri, pengalaman rohani, dia akan mengiyakan. Mengiyakan itu. Sebentar sih, Lailatul Qadar itu ada apa enggak sih? Yang tidak tahu pasti Laila Mudar. Ya Allah, nuzulul Quran itu ada apa enggak sih? Terus saya tanya, sholat tarawih itu ada apa enggak? Dalam tanda kutip loh ya. Maksudnya itu tarawihnya itu betul-betul sholat apa kejar-kejaran? Ya. Kemudian puasa kita itu betul-betul puasa apa tidak? Hadis yang panjang Masudin. Kebahagiaan orang puasa yang panjang itu loh. Puasa itu adalah untukku. Dilipat gandakan, panjang sekali ini. Hadis riwayat Muslim itu. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sabai mi'ati di'fin. Saya tidak menginginkan hadis ini sekedar didengar. Kita barusan sholat. Kalau bisa seakan-akan Rasulullah sendiri yang mengabarkan kepada diri kita. Paham maksudnya? Kita habis sholat ini kan hatinya bersih. Sabda Rasulullah itu bersih? Bersih. Al-Quran itu bersih? Bersih. Tentunya makjleb kepada hati yang bersih. Tapi bagi orang yang hatinya tidak bersih, ke telinga.
Dan tidak akan masuk ke telinga kalau matanya merem. Nggak akan ke telinga itu, ke moto nanti. Ya Allah, semoga paham. Gimana Pak Amin ya? Ya, siap motone melek, atine melek. Kalau hatinya melek, motonya melek, Lailatul Qadar. Kalau matanya merem, atine merem, Laila, sudah itu. Salat tarawih juga sama loh Pak Amin. Salat tarawih itu juga sama. Lihat aja salat tarawih itu, matanya melek, apa hatinya melek? Matanya merem, apa hatinya merem? Kira-kira bacaan imam nanti gimana? Tambah merem atau tambah melek? Tambah kopi baru melek. Makanya Bu Tuti, kasihan setan ku ireng disoi kopi ya. Gimana Ustaz? Kopi. Cari setan, aku kok disoi kopi. Aku wis ireng ditambahi ireng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai hadis ini hanya sebagai hiburan. Hadis itu luar biasa. Semua amal anak Adam dilipatkan menjadi 10 sampai 700 lipatan. Allah berfirman, illa sauma fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan aku yang mengganjar, aku yang membalas. Bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seseorang itu ketika puasa menahan syahwatnya, menahan makannya semata-mata karena aku. Liso'im farhatani, bagi orang puasa dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika fitrihi, ketika berbuka makanan. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, bahagia ketika berjumpa Allah. Wali khulufi fihi atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Semoga ini kita mendapatkan semua. Semoga kita mendapatkan semua. Penuh dan tidak separuh-separuh. Ya Allah, izinkan. Kalau kita sudah alima, sudah tahu, merasakan, mengalami, dan mengiyakan. Di antaranya adalah kita tadi ketika berbuka mulut bahagia. Jangan sampai di situ. Kita harus mendapatkan bahagia ketika hati dada kita dibuka oleh cahaya di atas cahaya. Ketika kapan? Ketika sholat maghrib, isya, taraweh. Itu lebih bahagia daripada materi yang kita makan tadi. Dan itu tidak bisa kita buat-buat. Buktinya ketika setiap taraweh, apakah kita mood terus, apa ngantuk terus? Hari demi hari itu beda-beda nggak kira-kira? Beda. Bisa kita setting. Kalau bisa kita setting, maunya ya semangat terus. Itu menandakan bahwa kualitas puasa kita itu hari per hari itu beda, nggak sama. Nggak sama. Jadi puasa itu yang dipuasakan itu ruh kita. Kalau yang dipuasakan ruh kita, maka kita menjadi makhluk rohani. Makhluk rohani dengan tanazzalul malaikatu warruh nyambung. Al-Quran turun bukan sekedar kertasnya, bukan sekedar bukunya yang diturunkan dari Al-Quran, tapi ruhnya. Salat khusyuk, ruh. Al-Quran, ruh. Ruh ketemu ruh, weruh. Ruh ketemu ruh itu tahu. Ketika tahu di dalam bulan Ramadan, ya Allah, secara otomatis luar biasa.
Tunjukkan hadisnya Manjurin. Andai kata hati manusia itu tidak dikerumuni oleh setan, lau yakhumuna syaiton fi qulubi bani Adam. Laula anna syayatina yakhumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis sama. Andai kata setan itu tidak mengerumuni hatinya anak Adam, pasti mampu melihat alam malaikat, mampu memandang ke alam gaib. Semoga hadis ini bermanfaat dan kita bawa tidak menunggu 10 yang ketiga, tapi hari demi hari kita harus siaga. Karena Al-Quran diturunkan ke dalam hati kita itu sewaktu-waktu. Dulu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan umatnya juga sewaktu-waktu. Masih ingat Mas Udin? Jangan sampai kita mencari Lailatul Qadar itu seperti ngedang PT. Seperti ngedang PT. Tahu PT? Ngedang ayam. Bukan seperti itu. Iya, ini kalau PT. Ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak bisa dihatang, tidak bisa dihadang. Menghadiri, mendatangi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang dipilih Allah adalah wakil atau kekasihnya Allah. Tolong perhatikan, Lailatul Qadar turun itu apa yang turun? Quran. Duduk kulkas, duduk TV, duduk mobil. Saya bilang, emangnya Gusti Allah itu Hartono? Gimana Pak Joko? Minta TV, minta ini, kayak dealer Gusti Allah. Yang turun itu tentang Quran kan? Tanazzalul malaikatu warruh atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang turun itu Quran. Quran itu ruh, Quran itu suci. Tentunya turun kepada hati yang suci. Hati yang suci, yang turun itu. Dikiranya yang turun itu dunia seisinya. Siap menerima Al-Quran? Kalau siap menerima Al-Quran, bagi para ustadz dan kiai mendakwakan. Bagi panjenengan juga mengamalkan dan menyampaikan semampunya. Yang turun itu Quran. Dikiranya apa gitu? Emas, mobil gitu. Kalau tidak dengan hati yang bersih, ya terpapar. Kalau tidak dengan hati yang bersih, terpapar. Sholat itu adalah ibadah suci. Mekah itu adalah tanah suci. Quran adalah kitab suci. Masjid itu adalah tanah suci. Quran itu suci dan hanya bisa masuk dengan yang suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Yang dipuasakan itu roh kita supaya menjadi roh suci kembali. Roh suci ketemu roh suci akhirnya nyambung, nyetrum. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, buat hati kami indah. Indah menikmati hidangan-hidangan Ramadan sehingga kami tidak sempat menghitung Ramadan yang keberapa. Saya belajar membaca Al-Quran 1 juz gak menghitung lembar gitu aja, gak kuat kok. Ki oleh biro, ya Allah. Ya apote itu. Semakin dihitung itu kayaknya semakin apa? Berat, lama itu. Ya Allah, gimana sih caranya mengajari masyarakat ketika sholat tarawih setiap salam gak menghitung itu gimana? Ada ustadz yang gak menghitung, turu tarawih itu gak menghitung. Ada lagi itu orang yang di parkiran sepeda itu tidak pernah menghitung. Loh, tarawih ini semari. Coba itu yang biasanya di parkiran sekali-kali diajak tarawih. Yang tarawih
dengan yang di parkiran itu waktunya sama, tapi beda suasana. Yang terawih sebentar rasanya lama, sedangkan yang di parkiran lama rasanya sebentar. Sampai yang tadi kok terawihnya cepet, ngawur sama. Ya Allah, kenapa ya kok seperti itu? Makanya bisa dipastikan lama dan tidak itu bukan pada jam, panjang dan tidak itu bukan pada meteran, tapi suasana hati. Suasana hati itu. Nah, kita minta kepada yang menggerakkan suasana, ya muqallibal qulub. Yang menggerakkan suasana itulah. Kalau yang menggerakkan suasana itu bergerak, maka betul la syarqiyah wala gharbiyah, tidak ada timur dan tidak ada barat itu. Ketika hati kita sudah bersama Allah, maka tidak ada timur dan tidak ada barat. Ketemu Allah ya di sini. Nah, kita ketika puasa itulah, ketika puasa itu saumu li wa ana ajzi, menemukan yang di sini ini. Kenapa yang di sini ini kok tidak ketemu? Karena diperbudak oleh nafsu. Nah, diperbudak nafsu-nafsunya ini saking banyaknya, karena saking banyaknya tidak sampai kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, diistiqomahkan, dibuat hati kita cinta Ramadan. Cinta Ramadan di sini adalah cinta di balik Ramadan, Allah, Rasulullah, malaikat, Al-Quran, Lailatul Qadar, dan itu semuanya adalah wilayah suci. Makanya disebut bulan suci. Bulan suci nyambung kepada hati suci, kitab suci, tanah suci, ibadah dan syariat-syariat suci. Makanya Subhanal Malikil Quddus Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ilmu baru turun Bu Kiki. Makanya baca ini seharusnya sudah wilayah suci. Kenapa? Karena sudah selesai sholat. Bukan sebagai aba-aba witir sudah selesai. Itu yang kita tunggu-tunggu Ustadz. Subhanal Malikul Quddus. Betul, itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi dimensi yang mana? Dimensi buyarnya apa dimensi connect dengan maha suci, connect dengan kitab suci, connect dengan para malaikat, connect dengan para nabi, connect dengan hamba-hamba yang suci. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, diawali dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Cukup, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.